Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pak Asang, guru Bahasa Indonesia kalian. Masih OTW ya? A few minutes later. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks laporan hasil percobaan. Tapi ingat, bukan percobaan bunuh diri loh ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, berikut adalah contoh objek yang bisa dijadikan sebagai laporan hasil percobaan. Misalkan, laporan percobaan membuat slime, membuat hidroponik, membuat es krim, membuat mantan menyesal meninggalkan kita. Ups, yang terakhir abaikan ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran tentang teks laporan hasil percobaan? Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tentu kalian harus tahu dulu pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Peneliti ini bisa merupakan seorang individu atau merupakan kolaborasi di dalam kelompok. Peneliti melaporkan hasil karya ilmiahnya atau hasil percobaannya serta praktikum yang dilakukannya. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebagai ciri-ciri laporan. Apa saja? Yang pertama, harus objektif. Dalam artian, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, harus berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan, dan penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta. Yang ketiga, harus lengkap. Kalian harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan, tulis lengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian, yang paling penting dalam pembuatan teks laporan hasil percobaan, kalian harus memperhatikan struktur. Struktur yang pertama adalah tujuan. Kalian harus mencantumkan untuk apa kalian membuat teks laporan percobaan tersebut. Kedua, kalian wajib menampilkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, kalian harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja mulai awal sampai akhir. Tentunya harus sistematis agar pembaca memahami yang kalian sampaikan. Yang keempat, hasil percobaan. Kalian perlu memberitahu percobaan yang kalian lakukan, apakah berhasil atau mungkin belum berhasil. Kemudian, kesimpulan. Pada bagian akhir, kalian harus membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang materi yang saya sampaikan tadi, saya akan menampilkan contoh video materi teks laporan hasil percobaan. Disimak ya.
Kami di sini akan mengobservasi tentang cara 어색하게 웃어보다 cekidot. 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do I don't know what to do without you Yeah I don't know what to do without you Yeah I don't know what to do without you You know I don't know what to do Don't know what to do 잠깐 왔다 떠난 사람들처럼 그냥 우린 아니었던 거지 뭐 혹시라도 전화가 울릴까봐 괜한 기대하는 내가 똑딱거리는 시계 소리가 유난히 거슬려 멀쩡해 보이지만 Don't know what to do without you 이런 내 맘 거울에 들킬까봐 그려본 내 입술은 blue 혼자가 편해 그래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do I don't know what to do without you Yeah I don't know what to do without you Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang teks laporan hasil percobaan? Kalau kalian sudah paham, nantikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Pembelajaran bahasa Indonesia kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.